Ayah, kan tauhid itu kan ada empat. Ada tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al, sama tauhid asma. Nah, kakak pengen tahu dong secara mendetail tentang tauhid zat itu apa? Tauhid zat ya. Ya. Yang disebut tauhid zat tuh, coba kul wallahu ahad. Kul wallahu ahad. Ya. Artinya kul wallahu itu kan katakanlah dia Allah yang ahad. Ahad itu definisinya tidak sezarah pun di semesta alam ini yang bukan diri Tuhan itu. Ya. Nah, Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Nah, yang disebut ahad tadi personalitas itu. Diri itu, ya. Tidak sezarah pun di semesta alam ini yang bukan diri Tuhan itu. Ya. Nah, Allahus samad ini Allah tempat bergantung segala sesuatu. Nah, kita makhluk apapun, ya, itu bergantung kepada Tuhan itu. Berarti kita ini namanya identitas kan udah pernah kita bahas kan. Ya. Nah, kita ini identitas bergantung sepenuhnya kepada satu personalitas yang namanya Allah itu, ya kan? Nah, ya kan? Nah, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad belakangnya kan. Nah, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak. Nah, anak tidak diperanakan tidak diperanakan ini maksudnya dia tuh awal tidak berpermulaan, akhir tidak berkesudahan. Dia nggak ada sebab atau karena. Dia nggak punya kakek, nggak punya nenek, nggak punya ibu, nggak punya bapak. Dia nggak punya anak, nggak punya cucu, segala macam kan. Itu kan sebab tuh atau karena dia nggak punya itu. Ya? Nah, yang ayat terakhir ini kan, dia tidak menyerupai apapun. Nah, ini nih yang tidak menyerupai apapun nih, zatnya nih. Ya. Nah, zat itu dia berbentuk dua bentuknya ya. Ada gerik diam dan ada gerak diam dan gerik diam. Gerak diam yang positif, yang baik, gerik diam yang negatif. Ya. Nah, 24 jam kita itu digerak diamkan dan digerik diamkan oleh zat itu. Nah, zat ini dia tidak menyerupai apapun, ya. Dia tidak berbau, ya. Dia tidak berbentuk, ya. Dia tidak, pokoknya dia nggak serupa dengan apapun, ya. Dia tidak berbau, tidak berbentuk, ya. Tidak tidak bisa didengar, ya kan? Tidak bisa dirasa, ya. Dia nggak bisa, zat itu ya, yang namanya zat itu dia nggak bisa dirasa, tidak bisa dibauin, nggak ada baunya, nggak ada bentuknya, ya kan? Nah, pokoknya tidak sama dengan apapun itu zat itu. Tidak ada yang menyerupai zat itu. Ini ilmu yang sudah mentok, udah terakhirnya nih ilmu dalam agama itu, dalam perjalanan menuju Tuhan itu ya, ilmu tauhid itu. Di ujungnya nih, nggak ada lagi ilmu di atas itu. Belum ada disampaikan oleh Tuhan wahyu lagi untuk menerangkan di atas daripada tauhid zat itu. Ya. Nah, tauhid zat itu dia tidak menyerupai apapun. Nah, 24 jam kita tuh diliputi oleh itu. Kan kita ini batang tubuh kita ini sifat nih, ya. Nah, sifat itu diliputi oleh zat itu, digerak diamkannya hayat kita. Tadinya kita bayi dalam perut ibu masih bergerak gitu kan, keluar dia dari perut emak kita. Nah, hayatnya digerak-gerikannya hayat oleh Tuhan kan. Nah, dari dia bayi menjadi remaja, menjadi dewasa, jadi tua, menjadi mati lagi nanti, mati diurai lagi di dalam tanah oleh Tuhan kan, jasadnya itu. Nah, itu kan semuanya digerakkan. Kalau nggak bergerak nanti kamu bayi aja nggak pernah jadi anak. Ya. Nah, digerak diamkannya penglihatan kamu. Ya. Kamu lihat, kalau kamu diam aja begitu kan yang terlihat kan di depan kamu aja. Ya. Nah, digerak diamkannya dia ke kamu, ke kiri, ke kanan, ya, ke atas, ke bawah. Akhirnya kamu bisa melihat pola-pola, bentuk-bentuk kan, warna-warni segala macam kan. Nah, digerak diamkannya pendengaran kamu. Kan itu sifat tuh. Hayat, dasar, sama kodrat dari ilmu kalam itu kan sifat yang meliputi diri kita juga. Nah, zat dan sifat ini dia nggak bisa berpisah nih, ya. Jika ada zat tidak ada sifat, ya, itu namanya hampa atau hantu, kata orang kan nggak kelihatan dia, gaib dia, ya. Nah, apabila ada sifat saja tidak ada zat, namanya mayat. Paham nggak? Orang mati itu kan dia ada sifat tuh. Wujud kan ada di dia, kelihatan barangnya kan, ada bangkai manusianya. Nah, kelihatan itu udah sifat namanya, sifat wujud ada di dia. Hayat pun masih ada itu, dia masih hidup, itu masih daging. Kan kita sel-sel kita ini hidup ini.
karena itu yang dimakan oleh cacing semacam nanti kan, masih ada juga kehidupan di situ kan, ya, sampai terurai semua tuh, nanti dimakan lagi oleh tumbuhan, diserap oleh tumbuhan kan, nah, dia berputar tuh kan, bergerak tuh, dari dimakan bakteri segala macam kan, nanti diurai, dimakan lagi subur, jadi subur tanah situ, dimakan lagi oleh tanamannya dimakan binatang, makan manusia, dan jadi lagi nanti sperma telur, ya, hamil lagi, kan gitu. Nah, ditiup lagi roh oleh Tuhan nanti yang berupa hayat besar sama kodrat di kalam itu kan berputar gitu, bergerak dia, digerak diamkan oleh Tuhan tuh, dan digerak diamkan. Nah, begitu juga kalau, nah kan tadi kan penglihatan kamu digerakkan di telinga kamu. Kalau kamu cuma mendengar gitu kan, itu aja kamu dengar dibentiin oleh Tuhan, itu aja kamu dengar terus kan, atau kamu didiamkan aja oleh Tuhan, nggak dengar apa-apa. Nah, karena digerakkan itulah kamu bisa mendengarkan suara-suara, bunyi-bunyi macam-macam kan, suku kata, kalimat semacam kamu bisa mendengarkan. Itu kan ada digerakkan pendengaran itu. Digerakkannya pengetahuan kamu, dari kamu tadi cuma bisa abjad ayah-ayah, emak-emak doang atau ngek-ngek doang kan. Nah, bisa berkata-kata, bisa merangkai kalimat, bisa berkata-kata kamu kan, bisa kamu baca buku semacam kan, mempelajari ilmu pengetahuan. Ya kan? Nah, itu digerak-gerak diamkannya namanya ilmu. Nah, daya upaya kamu, kodrat digerak diamkan oleh Tuhan. Kamu bisa berjalan, berlari, ya, bermain semacam kan, ke atas, ke bawah, ke hilir, ke mudik semacam, pokoknya bergerak kamu kan. Nah, digerak diamkannya kehendak kamu kepengen ini, kepengen itu, kepengen anu, kepengen apa kan, digerak diamkannya mulut kamu bisa berkata-kata. Nah, itu kan 24 jam kita itu menerima gerak dan gerik itu, gerak diam dan gerik diam itu dari zat itu. Ingat ya, zat itu tidak menyerupai apapun, kamu cari nggak bakal ketemu dia. Ya. Kalau keluar diri kita kan digerakkannya oleh Tuhan, bumi bulan ini, bulan mengelilingi bumi dan bulan mengelilingi matahari kan. Bumi itu kan mengelilingi matahari itu 24 jam dia. Separuh harinya gelap, separuh harinya terang, separuh harinya gelap, separuh terang kan. Bulan mengelilingi bumi selama 1 bulan kan, dinamain bulan. Ya. Nah, bumi dan bulan mengelilingi matahari dinamain tahun kan, gitu. Kan bergerak itu. Begitu juga tata surya kita ini yang mengelilingi matahari, itu bergerak lagi mengelilingi nanti galaksi. Bermiliar-miliar jumlahnya tuh, apa itu tata surya itu? Bertriliun-triliun jumlahnya. Begitu juga nanti bertriliun-triliun juga jumlahnya yang namanya galaksi itu yang mengelilingi supernova gitu, gede lagi. Ada lagi namanya nanti itu belum diketahui orang. Lebih gede lagi dia bergerak terus tuh. Ya. Nah, jika tidak ada gerak, 1 detik aja gerak tuh nggak ditransfer oleh Tuhan ke alam semesta ini, kacau balau semua alam semesta ini, rontok semua. Kan karena dia bulan itu karena mengelilingi bumi itu dia tetap stabil di posisinya. Bumi dan bulan mengelilingi matahari itu tetap stabil di posisinya karena bergerak ya. Kalau nggak bergerak dia masuk ke gravitasi matahari itu. Paham nggak? Begitu juga kita. Kalau dihilangkan zat oleh Tuhan langsung mati kita. Paham nggak? Itu yang dimaksud dengan gerak dan gerik ya. Gerak diam di positif, gerik diamnya negatif. Maksudnya itu misalnya digerak diamkan kodrat kamu, daya upaya kamu berjalan nih. Kalau kamu nggak kan bergerak namanya itu. Kalau nggak didiamkan oleh Tuhan, kamu jalan terus nggak berhenti. Nah, kamu misalnya kamu ke sekolah jalan, tiba di sekolah kamu didiamkan oleh Tuhan, duduk di kelas kan. Ya, nanti kalau selesai belajar nih, dikeluarin lagi oleh Tuhan kan. Itu pun harus bergerak kamu tuh, pegang pena semacam kan. Jadi digerak diamkan oleh Tuhan itu. Semuanya digerak diam oleh Tuhan, ya kan? Itu 24 jam kita tuh menerima gerak dan gerik itu dari Tuhan. Ya? Nah, sadari itulah yang namanya zat Tuhan itu. Ya, berupa gerak dan gerik. Nah, orang yang tidak paham dengan zat itu, ya kan? Dia nggak mengerti tentang zat itu kan, nggak dapat pengetahuan dan tentang cara kerja zat itu kan, disebut orang syirik. Kalau di sifat dia nggak paham tentang penggunaan sifat, disebut dia munafik. Nah, zat ini kalau orang yang apa-apa jenis-jenis syirik itu menduakan Tuhan, kan banyak ada jenis-jenis dari 5 macam jenis itu kurang lebih ya, yang orang tuh membuat orang tuh dikategorikan syirik. Syirik itu kan dosa yang tidak berampun kan. Nah, contoh kita digerak diamkan oleh Tuhan, misalkan ya, kita berjalan ke arah Pemulang atau arah ke hilir ya. Tiba di sana kita tabrak motor kita tabrak mobil, ya. Nah, dalam hati kita tuh,
ya Allah ya Tuhan, ternyata Engkau gerakkan saya dari rumah tadi ke tempat ini untuk melihat wajah takdir-Mu ya Allah, untuk menjemput takdir-Mu ya Allah. Ya. Ternyata Kau gerakkan aku ke sini untuk ketabrak kendaraan bermotor ini, itu karena takdir-Mu ya Allah, Zat-Mu yang menggerakkan aku ke sini. Ya. Timbul sabar kan, timbul ikhlas kan. Tapi kalau orang yang nggak paham itu gerak dari Tuhan, marah, maki kan, gue lapor ke polisi, gue matiin lu, gue bunuh lu gitu kan, berantem kan. Nah itu contohnya bedanya orang kalau yang paham dengan yang nggak paham kan. Nah itu, nah di jalan digerakkan kita ke hulu misalnya kan, kita menerima nikmat misalnya kan, menerima rezeki misalnya, ada rezeki kan. Nah sadar itu, wah ternyata Engkau gerakkan saya hamba ke sini ya Allah untuk menjemput takdirku berupa rezeki, ya dah. Jangan dianggap itu usaha kita, jangan dianggap itu daya upaya kita, daya upaya Tuhan itu. Tanamkan di hati itu bahasa tiada daya dan upaya melainkan daya upaya Zatnya Allah itu. Ya, ya apa tuh? La haula wala quwata illa billahil azim kan? Nah, itu tanamkan di hati itu. Tidak bergerak seserap pun tanpa izin Allah itu. Kan itu maksudnya. Nah, orang-orang yang tidak paham tentang penggunaan zat ini, ya, yang dianggap yang disebut syirik itu, orang yang syirik, orang yang menduakan Tuhan dengan selain Tuhan, kan dosa yang tidak berampun dah. Kalau orangnya disebut musyrikin, tapi dia menduakan itu disebut syirik, orangnya dosa karena hukum dia syirik kan, secara hukum dia syirik. Yang pertama tuh orang menyangka benda-benda mati itu seperti ajimat, ya dah. Apalagi bambu buntung kata dia kan, bambu betuk tuh orang-orang itu kan, jimat-jimat kan, batu cincin segala macam kan. Nah, apalagi pokoknya benda-benda mati itu yang bisa katanya punya khasiat juga. Punya juga dia bisa memberi kaya atau memberi apalah gitu kan, ada karomahnya kata dia kan. Ada apanya lah tuh, ada yang membuat bisa juga kita mendapatkan rezeki atau apa gitu kan. Atau keinginan-keinginan kita lah. Nah itu menduakan Tuhan tuh dengan benda-benda itu, nggak boleh. Nah ada lagi orang menduakan dengan makhluk hidup. Ya. Misalnya kamu melihat harimau, ya. Takut kamu, ya. Rasa takut kamu melihat harimau itu sama kamu menduakan Tuhan. Kenapa harus takut kamu? Tidak bergerak secara pun tanpa izin Allah kok. Lihat orang berpangkat polisi dia atau tentara kan, pangkatnya tinggi kan, kamu takut tuh, misalnya tebal lagi kan. Itu menduakan Tuhan dengan kata-kata itu. Oh misalnya kita punya jabatan tinggi ya, merasa berkuasa kita kan, orang diinjak-injaknya di bawah tuh, anggap kecil aja orang semua kan, atau kita kaya kita anggap kecil semua orang tuh, ya. Nah itu menduakan Tuhan, merasa kita punya kuasa juga, paham nggak? Nah itu keakuan tuh, yang syirik yang lain lagi ya, bentuknya keakuan. Aku yang beriman, aku yang melihat, aku yang mendengar, ya? Aku yang berdaya upaya, aku yang berkendak, ya? Nah, aku yang berilmu, kata dia kan. Bangga dia dengan ilmu itu. Kata-kataku yang paling benar, ya kan? Dia keakuan, semuanya merasa dirinya yang berbuat itu. Dia nggak pernah sama sekali mempunyai kepahaman atau cara pandang yang mengatakan gerak itu sebetulnya, gerak dan gerik itu sebetulnya, gerak diam dan gerik diam itu yang menggerakkan dia, yang membuat dia punya segala macamnya itu keberadaan dia. Ya? Ada lagi, itu kan syirik yang di luarnya, syirik yang di dalam hati lagi, itu yang berbahaya itu syirik kopi istilahnya ya, syirik yang dalam. Ya? Apabila kamu tuh dipuji orang, berdenyut hati kamu kesenangan tuh, senang dipuji orang kan, itu syirik itu, menduakan dengan Tuhan. Alhamdulillah kan, segala puji bagi Allah Tuhan SWT. Nggak berhak makhluk dipuji. Nah, kalau berdenyut hati kamu dipuji orang itu syirik itu. Atau kamu dicaci maki orang kamu marah, rasa hati di dalam hati kamu tuh keki, dongkol. Itu syirik juga tuh, yang nggak kelihatan syiriknya kan. Walaupun di luarnya senyum-senyum, tapi di hatinya sakit kan. Itu syirik juga tuh. Tahu nggak? Oh yang lebih parah tuh syirik orang-orang yang kepahaman ilmunya itu nanggung nggak nyampe ya, atau terkait tertentu itu yang seperti itu, dia menganggap
karena semuanya kehendak Allah, karena semuanya gerak dan gerik Allah, katanya kan, gerak diam Allah, gerik diam Allah. Disangkanya itu semua Tuhan yang menghendaki. Maling ya Tuhan, mencuri ya Tuhan, merampok ya Tuhan, kan? Segala macam Tuhan dibilang kan, yang negatif itu Tuhan. Kalau misalnya banyak orang mengatakan yang negatif itu Tuhan, ya lebih banyak yang negatif, orang mengerjakan. Nggak mau orang mengerjakan positif kan? Nah ini hati-hati nih Jabariyah nih, atau Qadariyah atau apa gitu, yang pokoknya yang paham-paham tarikatnya itu, yang merasa dia punya keakuan dirinya, yang mengatakan sifat Tuhan itu ada di dia, zat Tuhan itu meliputi dia merasa memiliki, menghai itu. Ya, dia hak itu sifat zat Tuhan itu. Padahal dalam pemakaiannya itu kan yang tertinggi, paham tertinggi dalam tauhid itu, kita jangan pernah merasa diri kita itu ada. Ingat ya, jangan pernah merasa diri kita itu ada. Kita tuh hanya makhluk yang menggantungkan sepenuhnya diri kita kepada Ahad tadi. Ya, tidak sejarah pun di semesta alam ini yang bukan diri Tuhan itu. Kita hanya Allah Samad. Allah tempat bergantung sesuatu kan, kita tuh menggantungkan diri kepada satu personalitas itu. Kita hanya identitas, binatang identitas, tumbuhan identitas kan. Nah, bahkan sampai orang-orang yang merasa dirinya yang ya mempunyai karomah, mempunyai gitu, punya kesaktian, ya, punya segala macam ya, yang merasa dirinya wah lah gitu ya, sampai dia menganggap dirinya Tuhan. Ana al-haq kata dia. Ana al-haq, sampai mengatakan dirinya Tuhan. Nah ini berbahaya, ini balik lagi ke bodoh itu, balik lagi kafir benar-benar kafir majusi itu, berbahaya sekali itu. Ya? Ngerti nggak? Coba lihat, kamu lihat contoh ya, kita lihat agama Buddha. Kan kamu pernah lihat cerita Sun Gokong kan? Nah, gurunya punya kesaktian nggak? Yang punya kesaktian kan Sun Gokong sama macam ini kan? Nah, itu dalam Islamnya itu yang Sun Gokong, siluman kerbau, siluman babi itu malaikat itu. Sama kayak malaikat yang menolong Nabi Muhammad atau di Yasir itu, atau mau dilempar-lemparin orang tuh. Apa saya mau hancurin nih gunung ke umat yang jahil ini nih, ya? Atau saya mau balikin ini negara ini. Nah, itu kayak Sun Gokongnya itu. Tapi si gurunya punya ilmu nggak? Punya ilmu sakti ya? Sedangkan si murid-murid yang sakti-sakti ini nurut sama gurunya kan? Ya? Dia panggil guru malah kan? Coba. Kok sang guru nggak punya kesaktian gitu? Ada pepatah Jawa tuh, kita tuh sakti tanpa ajian, ya? tanpa mantra-mantra, ya? Dan kaya tanpa benda, tanpa kebendaan ini gitu. Sugi tanpa bondo katanya kan? Atau sakti mendraguna tanpa ajian kan? Itu orang bahasa Jawanya tuh. Harusnya kita begitu. Jadi kita selalu dilindungi Tuhan itu kalau kita selalu memandang zat Allah itu yang berbuat gitu di semesta alam ini. Nah itu kayak begitu kan? Itu apa tuh? Itulah untuk penggunaan zat itu. Harus hati-hati kita kan? Hati-hati kita dalam penggunaan zat itu, jangan sampai kita merasa diri kita yang berbuat, ya kan? Bahkan sampai kita mengatakan kita punya kesaktian, bisa bacain air ini terus bisa ngobatin orang kan? Ingat ya. Makhluk yang namanya makhluk itu tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Itu kata kuncinya di situ. Yang namanya makhluk tidak bisa membuat mudarat atau manfaat. Ya. Jadi jangan takut kepada makhluk. Ya. Dia sakti, dia bisa nyantet, bisa bunuh orang, bisa segala macam kata dia. Jangan takut, nggak ada itu, bohong itu. Ya. Jika tidak ada perjanjian tertulis di Lauhul Mahfuz, kita mati karena santet, nggak bakal santet kita. Nggak ada perjanjian kita mati kena tembak, nggak bakalan kena tembak kita, walaupun kita di tempat orang lagi perang, nggak kena tembak, nggak tertulis di Lauhul Mahfuz kok. Paham nggak? Buatlah apapun yang kamu ingin buat di dunia ini, sesukamu buatlah. Mau jahat kayak apapun kamu, mau baik kayak apapun kamu, nggak akan melebihi apa-apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu sebetulnya. Paham nggak? Nah, tapi ingat tadi ya, dalam pemakaian zat itu, jangan sampai kita berbuat salah pun kita anggap Tuhan. Ya? Tuhan membuat gerak diam, gerik diam, ya, berupa zat itu. Tuhan yang membuat surga neraka, Tuhan yang membuat baik dan buruk, ya kan? Tapi udah dihadang oleh Tuhan kan dengan hukum-hukum, ya? Dengan petunjuk-petunjuk, dengan tata cara, dengan aturan. Tuhan menyuruh kamu untuk memakai gerak diam, bukan gerik diam. Nah berarti apa? Walaupun semua ketetapan Tuhan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu,
Tuhan nggak boleh disalahkan. Kalau kita bilangin Tuhan memasukkan kita ke neraka, Tuhan menyuruh kita berbuat dosa, Tuhan zalim dong. Kita kena tuntut sama makhluk nanti. Ya kan? Zalim nih Tuhan nih, masa saya dimasukin ke neraka, orang lain enak-enak gitu kan. Nah, Tuhan membuat surga neraka, Tuhan membuat baik buruk, Tuhan membuat dosa dan pahala, Tuhan membuat gerak diam. Ya, jalanlah dewek, jalanlah sendiri, pilihlah sendiri. Kan setiap hati manusia itu punya yang namanya fuad, hakim di dalam diri kita. Manusia itu punya hakim. Sebelum orang lain mengatakan dia salah, dia tahu salah sebetulnya. Dia bisa memilih, ada rasa di dirinya itu yang membuat dia bisa menentukan ini baik, ini buruk gitu. Walaupun orang itu tak salah. Maling aja sudah. Mas, kenapa kamu mencuri? Saya mau bayar utang. Kan ada rasa malunya kalau pengen bayar utang ke tetangganya. Dan maling kan nggak mungkin terang-terangan. Ya ada juga yang terang-terangan ya. Kan ngumpet-ngumpet daripada umumnya kan. Supaya dia tahu salah itu soalnya. Tahu dia salah. Nah, kita tuh baru terbetik aja di hati kita tuh ingin berbuat salah, langsung cepat minta ampun ke Tuhan. Supaya jangan terjadi dalam perbuatan gitu. Ingat ya. Jadi Tuhan udah menghadang nih dengan hukum-hukum ya. Walaupun gerak diam itu Tuhan yang membuat, surga neraka Tuhan yang membuat, salah benar Tuhan yang membuat, tapi hati-hati. Tuhan udah menghadang dengan hukum-hukum, dengan syarat ya. Ya. Tuhan udah membuat ketentuan kan, tata cara aturan supaya kita berjalanlah di gerak diam, jangan berjalan di gerik diam. Ya, jangan berjalan di gerik diam itu yang jahat ya. Kalau gerak diam yang baik. Ya, paham nggak? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan? Iya, ada pertanyaan nggak? Enggak sih. Enggak ada. Enggak ada. Kok nggak ada? Masa paham aja semua kamu? Udah paham kalian ya? Udah sebentar itulah dulu, nanti lain kali kita sambung.